Sejarah dan Aliran Linguistik oleh kelompok 4 yang beranggotakan Adisti Revalina, Aulina Rahmat Solihah, Naisha Rosi Pratiwi, Nur Anindya Dwi Putri, Rahmalia Az-Zahra Mabul, Syahrazada Maharani, dan Lulu Lutfiana. Latar belakang ilmu linguistik dapat dibagi menjadi dua, yaitu linguistik tradisional dan linguistik strukturalis. Linguistik tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik, sedangkan linguistik strukturalis mengkaji berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Linguistik tradisional. Aliran tradisional adalah aliran yang muncul sebelum abad ke-20 atau sebelum munculnya linguistik modern. Aliran ini didasari dengan analisis makna, misalnya kata benda ialah nama orang, benda dan yang dibedakan, dan kata kerja menunjukkan kegiatan. Berikut bagaimana tata bahasa tradisional terbentuk dari zaman ke zaman. Yang pertama ada linguistik zaman Yunani yang berlangsung selama 600 tahun mulai dari abad ke-5 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad ke-2. Pokok permasalahannya adalah pertentangan antara fisis, apakah bahasa bersifat alami, dan homos, apakah bahasa bersifat konvensi. Kaum dan tokoh yang mempunyai peranan besar dalam linguistik zaman Yunani adalah kaum Sofis, kaum Plato, tokoh Aristoteles, kaum Stoik, dan kaum Aleksandrian. Yang kedua, linguistik zaman Romawi. Zaman Romawi merupakan keberlanjutan dari zaman Yunani di mana peranan Yunani dan Romawi masing-masing berbeda tetapi saling melengkapi. Tanpa yang satu, kontribusi masing-masing kepada peradaban Eropa akan menjadi kurang penting dan kurang produktif. Tokoh dan kaum yang mempunyai peranan penting pada linguistik zaman Romawi adalah satu, Varro de Lingua Latina yang mengkaji linguistik menjadi tiga, yaitu etimologi, morfologi, dan sintaksis. Institutiones Grammaticae atau tata bahasa Prisia membahas mengenai sintaksis dan morfologi. Ini menjadi tata dasar bahasa Latin dan filsafat zaman pertengahan. Selanjutnya yang ketiga ada linguistik zaman pertengahan atau abad pertengahan. Ciri linguistik ini lebih dominan dari zaman pertengahan di Eropa, yang dimana dia dipegang oleh sistem pendidikan Latin, dimana itu bahasa Latin memperoleh tempat terhormatnya dalam analisa. Lalu di dalam linguistik zaman pertengahan ini dia memiliki zaman filsuf-filsuf skolastik, yang dimana skolastik itu merupakan suatu cara mempelajari ilmu yang diperoleh di biara-biara, pertemuan alim ulama, dan di sekolah-sekolah di istana. Yang pertama ada kaum modistae. Kaum modistae ini dia mengagung-agungkan unsur semantik yang tiap benda mempunyai beberapa ciri yang perlu dibedakan, yang mereka sebut modi essendi. Jadi ada 3 modus yang disampaikan dalam kaum modistae. Yang pertama ini ada modi essensi, yang kedua ada modi intelligendi, dan yang ketiga ada modi significandi. Selanjutnya, linguistik zaman pertengahan ini juga memiliki tata bahasa spekulativa, yang dimana integrasi deskripsi gramatikal ini bahasa Latin seperti yang dirumuskan oleh Priscia, di mana tugas dari tata bahasa spekulativa ini menemukan prinsip-prinsip tempat kata-kata sebagai sebuah tanda dihubungkan pada pihak dengan intelek. Jadi linguistik zaman pertengahan ini dia lebih membahas mengenai tata bahasa. Selanjutnya ada linguistik zaman Renaissance, di mana zaman Renaissance ini berhubungan dengan kata renate, yang artinya dia itu memiliki makna lahir kembali. Zaman Renaissance ini memiliki perubahan peradaban dan kebudayaan Eropa yang menuju kepada modern. Selanjutnya ada 2 hal yang merupakan kebanggaan dari zaman Renaissance ini. Yang pertama, tuntunan terhadap manusia untuk menjadi homo trilinguis atau menguasai bahasa Yunani, Latin, dan Ibrani. Selanjutnya, bahasa-bahasa di luar Eropa juga mendapatkan perhatian dan perbandingan. Jadi, pada zaman Renaissance ini perhatian dan bahasa di luar Eropa itu telah ada. Jadi, hal ini diakibatkan oleh usaha misionaris. Mereka banyak sekali menghasilkan laporan tentang bahasa-bahasa di Asia, misalnya di Jepang dan Tionghoa. Lalu mereka juga nunjukin bahwa melengkapi bahasa dan perbandingan bahasa yang mereka kerjakan itu benar-benar ada.
Aliran linguistik struktural merupakan tantangan linguistik tradisional yang berpegang pada filsafat dan logika, di mana pengembangan linguistik ini meletakkan fondasi yang kajiannya berbentuk bahasa. Dan bahasa ini dapat dipandang sebagai form yang terbebas dari arti. Kemudian, bentuk bahasa ini bisa menjadi pusat kajian yang terbebas dari apakah bentuknya bermakna atau tidak. Sedangkan cara kerja linguistik struktural ini berpegang pada asumsi bahwa ekspresi merupakan sebuah struktur yang dibangun oleh segmen-segmen. Adapun tokoh dari linguistik ini yaitu dari negara Amerika dan Prancis. Di Amerika, linguistik ini dipelopori oleh Edward Sapir dan Leonard Bloomfield. Sedangkan di Prancis dipelopori oleh Ferdinand de Saussure. Nah, adapun aliran linguistik struktural yaitu yang pertama ada aliran linguistik struktural di Eropa. Aliran ini merupakan perkembangan yang lanjut dari pikiran Ferdinand de Saussure. Adapun aliran yang termasuk aliran linguistik struktural Eropa daratan ini yaitu yang pertama ada aliran Praha yang muncul pada Kongres Linguistik Internasional IDD Hague pada tahun 1928 yang terkonsentrasi pada subbidang fonologi. Adapun aliran ini dipelopori oleh Mateusz Wojciech dari Ceko, Trubetskoy dari Rusia, Andrea Martin dari Prancis, dan Uhlenbeck dari Belanda. Adapun pokok pikiran dari linguistik ini yaitu meneruskan teori Ferdinand de Saussure, lebih terkonsentrasi pada bidang fonologi, mengembangkan kajian sintaksis fungsional, dan pengembangan stilistika. Adapun aliran Copenhagen atau glosematik yang dipelopori oleh Hazlitt dan Halliday. Adapun pokok pikirannya yaitu yang pertama bahasa adalah sistem otonom, yang kedua linguistik adalah ilmu empirik, yang ketiga satuan dasar bahasa adalah glos, yang keempat analisis diawali dari wacana, hubungan paragraf, hubungan sintagmatik menuju form yang berhubungan dengan ekspresi dan makna. Nah, adapun aliran struktural di Amerika yang dikembangkan oleh Edward Sapir dan Leonard Bloomfield. Adapun ciri struktural Amerika adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa digunakan secara alamiah yang memiliki struktur. Yang kedua, bahasa dianalisis secara deskripsif untuk mengungkapkan sistem abstrak pada tertentu. Yang ketiga, unsur bahasa bersifat berjenjang dari yang terkecil hingga terbesar. Yang keempat, setiap hierarki bahasa itu dapat dikaji secara mandiri. Nah, dalam perkembangannya, aliran linguistik Amerika ini melahirkan tata bahasa tagmatik yang bercirikan yang pertama ada satuan sintaksis yang berdasarkan tagmin, yaitu kategori, fungsi, dan peran. Yang kedua, kajian linguistik dilakukan secara fungsional. Yang ketiga, bunyi bahasanya dibedakan menjadi bunyi etnik dan bunyi emik. Yang keempat, kajiannya dilakukan secara tingkat wacana aliran tagmemik yang dipelopori oleh Pike L. Kenneth dan Longacher. Nah, adapun yang terakhir yaitu linguistik struktural Inggris yang sering disebut dengan London School, yang pusat kajian linguistik struktural ini merupakan satuan bahasa di atas kalimat atau wacana. Kemudian, teori yang dikembangkannya adalah teori kontekstual. Dan adapun prinsip utama dari teori ini adalah the meaning of any utterance is what it does in some context of situation, yaitu makna ujaran adalah seperti apa yang dimaksudkan dalam konteks situasi. Adapun pokok aliran linguistik struktural Inggris ini adalah yang pertama, makna kata terdapat dalam konteks. Yang kedua, makna kata adalah fungsi yang dinyatakan dalam kalimat konteks situasi. Yang ketiga, berbahasa adalah aktivitas penuh makna. Yang keempat, bahasa dianalisis menjadi 4 kategori, yaitu unit, struktur, kelas, dan sistem. Yang kelima, ada trikotomi, yaitu rank, exponents, dan delisasi, yaitu tataran, manifestasi, dan graditasi. Aliran ini semakin dikembangkan oleh
C.R. Friend hingga menghasilkan aliran Neo-Wirthian yang dikembangkan lebih lanjut oleh Halliday dan Hudson. Adapun pikiran-pikiran Neo-Wirthian adalah bahasa dipandang sebagai jaringan sistem kontraks. Kategori dasar yang digunakan adalah satuan, struktur, kelas, dan sistem. Nah, cabang lain dari linguistik struktural ini adalah stratifikasi yang dipelopori oleh Lamb, Gleason, dan Lockdown, yang berasumsi bahwa bahasa dipandang sistem hubungan bukan unsur-unsur, dan sistem itu statis dan tidak merupakan proses. Tokoh dan aliran linguistik strukturalis, Ferdinand de Saussure, bapak linguistik modern berdasarkan pandangan-pandangan yang dimuat dalam bukunya Cours de Linguistique Générale. Adapun beberapa pandangan yang dimuat dalam bukunya yaitu telaan sinkronik dan diakronik, perbedaan laleng dan laparole, perbedaan signifian dan signifie, hubungan sintakmatik dan paradigmatik. Aliran Praha. Aliran ini terbentuk pada tahun 1926 atas prakarsa seorang tokoh yang bernama Willem Matthesius. Aliran ini mengembangkan istilah morfologi yang dilihat dari formal dan struktur informasinya. Formal merupakan subjek dan predikat, sedangkan informasi merupakan tema dan rema. Tokoh dan aliran linguistik strukturalis selanjutnya, aliran glosematik. Aliran ini lahir di Denmark, adapun tokohnya yaitu Louis Hjelmslev yang meneruskan ajaran dari Ferdinand de Saussure. Dia beranggapan bahwa bahasa merupakan suatu sistem hubungan dan mengakui adanya hubungan sintakmatik dan hubungan paradigmatik. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa bahasa merupakan segi ekspresi atau signifian dan segi signifie. Aliran Wirthian. Aliran Wirthian diperkenalkan oleh John R. Wirth pada tahun 1890 sampai 1960. Guru besar pada Universitas London, sangat terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Karena itulah aliran yang dikembangkannya dikenal dengan nama aliran prosodi. Ada 3 macam pokok prosodi. Yang pertama menyangkut gabungan fonem, struktur kata, suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. Yang kedua ada prosodi dari sandi atau jeda. Yang ketiga prosodi yang realisasi fonetisnya lebih besar daripada fonem-fonem suprasegmentalnya. Yang kelima ada aliran semantik. Nama aliran linguistik semantik tidak dapat dilepaskan dari nama Michael Alexander Kirkwood Holliday, yaitu salah seorang murid Wirth yang mengembangkan teori Wirth mengenai bahasa, khususnya yang berkenaan dengan segi kemasyarakatan bahasa. Sebagai penerus Wirth dan berdasarkan karangannya Categories of the Theory of Grammar, maka teori yang dikembangkan oleh Holliday dikenal dengan nama Neo-Wirthian Linguistic atau Schools and Category Linguistic. Namun kemudian ada nama baru, yaitu Systemic Linguistic atau SL. Pokok pandangan linguistik sistematik adalah yang pertama memberi perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa, terutama pada fungsi dan penerapannya dalam bahasa. Yang kedua memandang bahasa sebagai pelaksana. Yang ketiga, mengutamakan ciri bahasa tertentu dan variasinya. Yang keempat, mengenal gradasi atau kontinum. Dan yang terakhir, menggambarkan 3 tataran utama bahasa, yaitu substansi, forma, dan situasi. Yang keenam, ada Leonard Bloomfield dan strukturalis Amerika. Beberapa faktor yang menyebabkan berkembangnya aliran strukturalisme diantaranya, pada masa itu para linguis di Amerika menghadapi masalah yang sama, yaitu banyak sekali bahasa Indian di Amerika yang belum diperlukan. Selanjutnya, sikap Bloomfield yang menolak mentalistik sejalan dengan iklim filsafat yang berkembang pada masa itu di Amerika, yaitu filsafat behaviorisme. Yang ketiga, di antara linguis-linguis itu ada hubungan yang baik karena adanya The Linguistic Society of America yang menerbitkan majalah Language, wadah tempat melaporkan hasil kerja mereka. Yang terakhir, ciri aliran strukturalis Amerika ini adalah cara kerja mereka yang sangat menekankan pentingnya data objektif untuk memberikan suatu bahasa. Yang terakhir ada aliran taknumik. Aliran ini dipelopori oleh Kenneth L. Price, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan Bloomfield.
sehingga aliran ini juga bersifat strukturalis, tetapi juga antropologis. Menurut aliran ini, satuan dasar dan sintaksis adalah takmim. Takmim adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling diperuntukkan untuk mengisi slot tersebut. Linguistik transformasional dan aliran-aliran sebelumnya. Yang pertama ada tata bahasa transformasi. Dalam buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaktik Struktur pada tahun 1957, dan dalam buku Chomsky yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Syntax pada tahun 1965, ia mengembangkan model tata bahasa yaitu transformasional generative grammar. Dalam bahasa Indonesia disebut tata bahasa transformasi atau bahasa generatif. Tujuan penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dapat dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang mempunyai makna, maka haruslah dapat menggambarkan bunyi dan arti dalam bentuk kaidah-kaidah yang tepat dan jelas. Syarat untuk memenuhi teori bahasa dan tata bahasa yaitu yang pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut terus terbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semua ini harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Tata bahasa transformasi sendiri memiliki 3 komponen, yaitu komponen sintetik, komponen semantik, dan komponen fologis. Yang kedua ada semantik generatif. Menurut semantik generatif, sudah seharusnya semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus dengan keduanya adalah satu. Struktur semantik itu berupa struktur logika. Menurut teori semantik generatif, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Tata bahasa kasus. Tata bahasa ini dikenalkan oleh Charles J. Fillmore. Dalam teori ini merupakan hubungan antara verba dan nomina. Verba ini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik. Fillmore juga membagi beberapa kalimat, yaitu 1. Modalitas, yang berupa unsur generasi, kata, aspek, dan adverbia. Yang kedua, proposisi, yang terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Kemudian ada tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional berusaha mencari kaidah kesemestaan bahasa, di mana dalam hal tata bahasa relasional ini banyak menyerang tata bahasa transformasi karena menganggap teori-teori tata bahasa transformasi ini dapat diterapkan pada bahasa lain selain bahasa Inggris. Jadi kesimpulannya adalah aliran linguistik struktural merupakan tantangan linguistik tradisional yang berpegang pada filsafat dan logika. Pengembang linguistik struktural ini meletakkan pondasi kajiannya pada bentuk bahasa. Bahasa dipandang sebagai form terbebas dari arti. Bentuk bahasa menjadi pusat kajian terlepas dari apakah bentuk itu bermakna atau tidak.